ini akan direkam dan diupload ke YouTube channel Transtrek Indonesia. Jadi bagi penonton setia yang ingin menonton kembali atau belum sempat menonton dapat mampir ya ke channel YouTube Transtrek ya. Nah, di sini seperti yang tertampil di layar ya, YouTube Transtrek Indonesia. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan terbaiknya melalui kolom chat ya, dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mohon untuk memperhatikan sesi talk show pada webinar sebelum bertanya. Yang kedua, berikan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Yang ketiga, diusahakan untuk mempersingkat pertanyaan ya, agar lebih mudah dipahami. Lalu yang keempat, pertanyaan yang bersifat berulang atau spam dapat berisiko tidak terpilih untuk dijawab. Nah, selain itu ya, kami juga berikan hadiah ya berupa merchandise dari Transtrek ya, eksklusif merchandise dari Transtrek bagi 3 partisipan atau 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Selain itu ya, akan ada door prize belanja senilai 1,5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dengan syarat ya. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu saya bacakan ya seperti yang dapat dilihat juga di layar. Pastikan sudah registrasi di form pendaftaran yang terlampir ya. Lalu pastikan menonton sampai selesai. Setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran ya di sesi undian. Lalu pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ya, setelah webinar hari ini berarti. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir ya, pastikan Anda telah mengisi data diri secara lengkap dan benar ya pada formulir pendaftaran. Kenapa? Karena nanti tim kami Transtrek akan menghubungi Anda via form pendaftaran itu ya. Oke, tidak hanya itu saja ya, saya juga memiliki hadiah yang lainnya di akhir acara, bahwa akan ada penawaran spesial berupa diskon dan harga khusus untuk peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai ya. Oke, sesuai dengan tema webinar kita pada hari ini, yaitu yang berjudul Transformasi Digital Transportasi Laut, Solusi Masa Depan untuk Efisiensi Operasional. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Ibu Nuraini E. Sudirman. Beliau ini merupakan business advisor dari Transtrek. Halo Bu Nur. Ya, halo Mbak Tita. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bersama ya di acara webinar Transtrek ya Bu ya. Baik. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita awali webinar pada hari ini ya dengan perkenalan dengan Ibu Nur. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan jabatan di Transtrek ataupun background yang hendak Ibu perkenalkan pada peserta kami. Ya, selamat siang semua. Saya Nuraini Sudirman. Jadi saya di Transtrek sebagai Marine Business Advisor gitu. Jadi background saya memang dari 2014 di bidang field monitoring system. Jadi saya dulu sebagai sales untuk solusi field monitoring system yang sekarang juga Transtrek sudah punya produk tersebut seperti itu, dan juga produk-produk marine yang lainnya yang akan kita targetkan di tahun ini seperti itu. Berarti Ibu, saya langsung aja Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Di dunia marine ini sudah berapa tahun Bu tadi Bu? Dari 2014 berarti sudah 11 tahun ya Bu. Ya. Oke. Di bidang yang sama ya, di digitalisasi seperti itu. Oke. Kenapa sih Bu Transtrek harus fokus ke maritim?
Karena Indonesia sendiri ya secara geografis kan 70% itu adanya di perairan ya gitu, di apa namanya perairan 70%. Jadi bisnis logistik di maritim itu sangat besar karena secara geografis 70% dan pelaku bisnis terutama digitalisasi untuk marine itu masih terbatas. Jadi Transtech sudah di jalur yang benar untuk ekspansi digitalisasi dari darat ke laut seperti itu. Oke, jadi komposisi perairannya emang besar, tapi yang bergerak di bidang sana masih sedikit gitu Bu ya? Iya, terutama di bidang digitalnya seperti itu. Oke, dan Transtech masuk nih Bu? Iya, betul. Oke, lalu kita mengetahui bahwa sebelumnya Transtech ini sudah fokus pada fleet management untuk transportasi darat ya Bu ya, Betul. seperti tadi yang sudah Ibu mention juga. Namun saat ini sudah mulai mengembangkan sayapnya untuk transportasi laut ya, ke marin. Bisakah Ibu ceritakan secara singkat tentang bagaimana posisi perusahaan dalam mendukung digitalisasi di sektor logistik dan transportasi laut? Iya, karena secara geografis Indonesia ini 70% perairan dan sektor marine sendiri itu sangat luas dari sisi logistik, port dan lain-lainnya. Makanya dengan Transtech punya sistem integrasi yang di bidang digitalisasi itu marketnya sangat besar gitu, karena apa namanya digitalisasi di Indonesia sendiri kan dari 2014 awal saya memasarkan produk ini, dulu itu ada gap yang orang kurang aware. Nah saat ini digitalisasi di Indonesia itu kan orang udah mulai teredukasi dan sangat berperan gitu. Jadi dengan adanya Transtech saat ini memulai untuk bisnis marine, digitalisasi di bidang marine itu sangat tepat sih gitu. Jadi memang harus berekspansi ke digitalisasi di marine juga gitu, karena marketnya masih sangat besar dan pemain bisnisnya juga masih sedikit seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di darat itu ya digitalisasinya udah advance lah ibaratnya, sekarang saatnya kita ke laut lah gitu Bu ya. Betul. Yang masih sedikit lah kita start lebih awal lah Transtech berarti ya Bu ya. Walaupun baru kita di tahun ini ekspansi, tapi kan tahun lalu sih sebetulnya ekspansi, tapi kan yang penting orang-orang di belakang layarnya yang sudah expert seperti itu. Betul. Oke, lalu bagaimana Transtech melihat potensi transformasi digital di maritim Indonesia saat ini Bu? Sampai akhirnya ya tadi bisa ke laut gitu, ke maritim. Iya, karena sebetulnya gini, digitalisasi itu kan fungsinya untuk apa ya? Untuk mempermudah pekerjaan kita ya, Bu, gitu. Dan sekarang ekosistemnya juga sudah lumayan terbentuk karena beberapa perusahaan asing maupun BUMN untuk produk-produk yang kita punya seperti fuel monitoring system, bunkering system, dan next cargo monitoring system itu sekarang udah masuk di regulasi seperti itu. Kenapa masuk di regulasi? Karena yaitu tujuan teknologi itu kita bisa terbantukan gitu, dan teknologi yang kita sajikan itu memonitor dan mengkontrol penggunaan dari bahan bakar sendiri, karena bahan bakar itu 70-60% cost terbesar di operasional dan harga bahan bakar kan semakin naik gitu. Jadi itu jadi solusi untuk pemain logistik di maritim seperti itu. Oke, saya tertarik sih Bu dengan tadi digitalisasinya itu ya, yang sebenarnya Transtech itu digitalisasinya ke arah maritim itu bisa dispesifikan Bu bagian mananya atau seperti apa gitu konsepnya? Kalau konsep sendiri sih kita lebih fokuskan ke monitoring penggunaan bahan bakar. Jadi produk-produk yang akan kita launchingkan ini berhubungan dengan penggunaan bahan bakar seperti yang tadi saya bicarakan sebelumnya, 70-60% cost operasional itu kan di fuel, dan fuel semakin naik. Jadi kenapa kita memonitor penggunaan bahan bakar, karena yaitu jadi untuk mendapatkan akurasi dan reporting secara cepat gitu kan, kita monitoringnya real time ya. Jadi anywhere, every time ship owner maupun user gitu untuk melakukan
controlling ataupun memonitoring positioning kapal, kemudian juga RPM yang dijalankan itu juga berhubungan dengan produktivitas dari bongkar muat logistik tersebut. Kemudian dari sisi fuelnya juga kita monitoring, engine consumption, leveling di mana tangki, belum juga saat pembelian bahan bakar juga kita monitor. Kemudian juga leveling dari pengangkutan liquid itu sendiri kita monitor juga. Jadi lebih ke monitoring fuel consumption dan reporting yang lebih cepat. Jadi nggak perlu lagi nunggu kru kapal untuk reporting, tapi kita bisa memberikan reporting automatically setiap harinya seperti itu. Saya akan tahan dulu nih mengenai tadi fuel monitoring ya Bu untuk nanti. Nah saya sekarang mau nanyakan dulu yang lain dulu deh Bu. Itu tahan dulu nanti ke arah-arah produk lah gitu Bu ya, teknisnya. Sekarang di sini mungkin Ibu bisa gambarkan terlebih dahulu secara umum ya Bu, bagaimana kondisi sektor transportasi dan logistik maritim Indonesia saat ini, terutama dari sisi efisiensi operasional dan ketepatan layanan. Untuk saat ini ya, sebetulnya saat ini itu alhamdulillah pelaku logistik di Indonesia tuh mulai aware mengenai digitalisasi. Beda saat di awal saya menawarkan produk ini di 2014, banyak pelaku usaha itu yang ignore gitu. Saat saya menawarkan produk ini untuk mempermudah pekerjaan dan lain-lain tuh banyak yang ignore, belum tertarik gitu. Tapi untuk saat ini digitalisasi itu betul-betul menjadi menjadi sebuah tren gitu ya. Kebutuhan juga karena memang tujuan dari digitalisasi itu mempermudah dan kita fokus di controlling fuel juga salah satunya, di mana saat kita betul-betul bisa memonitor sebetulnya yang terkonsumsi bahan bakar di kapal tuh berapa, itu tuh jadi efek costingnya juga lumayan untuk saving di operasional seperti itu. Iya ya, jadi konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi digunakan oleh si kapal tersebut itu berapa, terus yang bisa termonitor gitu ya, yang tersedia berapa, yang dikonsumsi berapa, jangan sampai ada yang saat pembelian pun kita juga monitor. Jadi dari awal beli gitu. Dari awal beli ya Bu ya? Dari awal beli itu kita punya produk bunkering. Nah saat dikonsumsi sama engine kita punya produk fuel monitoring gitu. Saat tersimpan pun di storage itu kita punya produk cargo monitoring gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai ada yang bahasanya jangan sampai ada yang tekor lah ibaratnya gitu ya Bu ya? Betul. Fungsinya alat ini kan sebetulnya memonitor ya, memonitor. Jadi apapun yang terjadi, misalkan jika ada anomali data ataupun something ya yang terjadi di atas kapal, terrecord gitu dengan adanya alat ataupun sensor yang kita pasang di kapal tersebut. Gitu. Jadi saya mulai ada pertanyaan lagi, saya mulai kebayang nih Bu. Ya mudah-mudahan nih peserta webinar juga udah mulai kebayang gitu ya, karena mungkin tidak semuanya dari maritim juga ya Bu ya, ada yang dari luar gitu. Tadi Ibu ada menyebut istilah bunker. Bunker itu apa sih Bu? Sebetulnya bunker itu transfer bahan bakar gitu. Jadi saat pembelian itu kan di laut pun ya gitu, ada pom bensinnya ya kalau istilah umumnya gitu kan. Ada pom bensinnya. Nah, pom bensinnya itu biasanya kapal-kapal tanker ataupun kapal-kapal SPOB gitu. Nanti kapal-kapal tanker itu menjadi pom bensinnya, SPBU-nya di laut. Nanti yang akan mentransfer, misalkan kapal-kapal tug and barge ya, akan beli bahan bakar. Nah, nanti belinya itu dari kapal tanker ataupun dari kapal SPOB. Nah, nanti akan menggunakan flow meter biasanya untuk mentransfer dari manifold di kapal tanker ke manifold di kapal tug and barge seperti itu. Nah saat proses transfernya itu kita bisa monitoring. Betul nggak sih sebetulnya yang ditransfer itu sekian liter? Iya gitu. Dan kualitas bahan bakarnya juga terdetek karena kita menggunakan flow meter Coriolis. Flow meter Coriolis ini flow meter yang saat ini kelas tertinggi lah di flow meternya, teknologi tertinggi di dunia sensori untuk flow meter seperti untuk itu. mengukur kualitas bahan bakarnya. Ya, jadi kita tahu sih misalkan yang ditransfer biodiesel gitu ya. B35 saat ini yang digunakan di Indonesia.
Nah, untuk B35 ini kan density-nya di 0,84 sampai 0,86. Nah, kita bisa lihat nih nilainya, betul nggak sih density-nya sekian. Nah, jika dia akan turun ke 0,7, nah itu berarti kan tercampur dengan buih-buih ataupun ya Tidak memenuhi angin standar lah gitu ya ya. gitu. Tapi kalau misalkan dia ke 0,9 itu bisa jadi tercampur dengan air seperti itu. Jadi saat pembelian bahan bakar pun jadi tahu nih ship owner nih atau yang punya kapal ini tahu ini beli di sini tuh kualitas bahan bakarnya oke apa enggak gitu sih. Oke. Jadi kalau lebih tinggi dari rank pun tadi 0,9 tuh jadi kurang bagus juga ya Bu ya? Iya, karena dia tercampur sama air. Pokoknya ranknya itu di 0,84 sampai 0,86. Iya, seperti itu untuk biodiesel. Tapi Iya. kalau jenis yang lain kayak HFO itu di 0,9 sekian seperti itu. Iya. Itu tuh ukuran apa sih Bu disebutnya? Yang Density, jadi massa jenis. Massa jenis dari si bahan bakar tersebut. Iya, memang di Indonesia kan masih menggunakan volumetrik ya. Jadi hanya berdasarkan volume. Hanya saja kan untuk lebih akurasi dan presisi kita juga menggunakan volumeter mass flow yang kita bisa konversikan ke volume. Dengan ada nilai density-nya itu lebih memberikan apa ya? Memberikan informasi lebih bagus lah. Oke, jadi saya bayang saya nih Bu ya, ceritanya ibaratnya itu laut kan, ekosistem laut. Terus ada ibaratnya pom bensinnya, tadi si kapal apa tanker tadi itu tuh sebagai pom bensinnya. Terus kapal-kapal yang kecil itu sebagai apa ya, transportasi yang lalu lalang lah ya, untuk distribusi dia yang barang. Dia yang beli si bahan bakar, ya dia untuk bongkar muat. Jadi transaksinya tuh juga di laut ya Bu? Iya, betul. Makanya konektivitas juga termasuk yang penting. Berarti saya bisa apa ya? Saya tangkap berarti Transtrek di sini ke maritim ini tuh udah masuk ke bunker monitoring system. Betul. Lalu itu kan dari saat pembelian tadi untuk mengukur density-nya atau massa jenisnya, berapa yang ditransfer, jangan sampai ya yang ditransfer sekian yang terbaca sekian. Iya, kan betul, gitu ya. Iya. Nah, transferlah dia ke kapal yang pengguna tadi lah, ke user, kapal user. Dia diterima tangkinya sekian liter, lalu diukurlah menggunakan fuel monitoring system. Jadi masuk dulu ke daily tank atau service tank ya, ke beberapa tangki storage. Nah dari situ kita monitoring juga leveling. Fuelnya ya? Iya, betul gak sih volumenya sekian yang ditransfer, terus levelingnya berapa. Kemudian dari daily tank itu akan masuk dari ke aliran, ke aliran pipa yang akan masuk ke main engine. Nah dari sebelum main engine pun kita pasang sensor volumeter lagi untuk mengetahui berapa sih yang dikonsumsi sama engine. Gitu. Jadi semua secara overhaul dari mulai pembelian sampai terkonsumsi sampai yang ada di storage kita bisa monitor. Gitu. Berarti dari hulu ke hilir gitu ya, dari mulai beli sampai digunain sampai habis itu termonitor lah berapa-berapanya. Karena tadi seperti yang Ibu mention mengenai bahan bakar ini cost-nya berpengaruh juga ya Bu? Iya, betul. Operation cost terbesar ya di operational logistik marine itu ya salah satunya bahan bakar. Oke ya, mulai kebayang nih gitu ya. Nih saya mulai wah keren gitu kan, bisa sampai ke sana. Lalu saya tuh tadi sempat mendengar juga nih Bu, ada 3 katanya Bu, ada tadi fuel monitoring ya, bunker monitoring sama istilahnya kargo. Nah itu kargo, kalau kargo trackernya di mana nih Bu? Jadi kalau kargo itu, jadi kita jadi tahu ya, misalkan kayak kapal tanker itu kan membawa barang-barang atau yang hendak didistribusikan mungkin ya. Muatannya itu berupa liquid ya. Jadi liquid yang dibawa sama kapal tanker itu termonitor juga gitu, levelingnya, kemudian temperatur dan pressure-nya juga berapa gitu. Jadi kita juga bisa make sure bahwa jadi kita di aplikasi itu bisa mention nama vesselnya apa, kemudian operatornya siapa yang input saat itu, yang lagi bertugas, misalnya superintendentnya, kemudian juga fluida yang ditransfer itu ataupun yang diterima itu apa, misalkan HFO berarti kan temperaturnya di atas 70 derajat atau sekitar 70. Kalau misalkan biodiesel kan di antara 34 sampai 37 ya. Tapi kalau di atas itu kita bisa trigger alarm. Artinya kita juga make sure bahwa muatan yang diangkut itu tidak menyebabkan adanya
percikan api dan lain-lain seperti itu. Karena tadi yang diukur juga suhunya ya Bu, Betul. supaya tetap dalam suhu yang aman lah ibaratnya betul. gitu. Sesuai dengan jenis fluidanya ya. Betul. Terus tekanannya. Betul. Berarti cargo tracker ini tuh fokus ke muatan yang fluida ya Bu, cair yang cair gitu. Yang itu kemudian nanti akan dijual belikan, kan ada juga yang pesanan customer, ada juga yang akan misalkan ditransfer lagi ke kapal-kapal yang kecil. Biasanya kan yang muat fuel itu kan kapal-kapal tanker ataupun SPOB seperti itu. Berarti kita sekarang Transtech fokusnya ke kapal yang tadi ya Bu ya, yang muatannya cair ya? Untuk kapal istilahnya? Ya, kapal tanker yang kapal tanker itu sama SPOB gitu. Tapi nggak hanya ke kapal tanker sih, kita dari kapal tug and barge pun kan ada fuel monitoring system yang bisa kita jual. Kemudian bunker juga di semua segmen. Sebetulnya kenapa saya fokusin di monitoring fuel ya? Karena monitoring fuel itu sendiri nggak terbatas hanya di marine. Jadi produk yang kita punya untuk marine ini, ketiga produk tahun ini, ini itu bisa applicable di 3 industri terbesar di Indonesia, oil and gas, marine, dan juga mining gitu. Karena di hulunya mining misalnya storage tangki yang di mining itu storage fuelnya kan kita bisa monitoring tank level atau tank radar. Kemudian saat ditransfer kita bisa monitoring bunkeringnya. Kemudian saat diangkut sama truknya juga kita bisa monitoring kan berapa dari storage ke truk ditransfer, kita juga bisa monitoring produknya. Kemudian juga dari di oil and gas sendiri kan ada hulu dan hilir. Nah, hulunya kita bisa monitoring di bagian plantationnya seperti RU5, Pertamina RU5 gitu kan, Balongan untuk make sure cadangan minyaknya dan itu tidak menyebabkan ledakan gitu ya. Dan di hilirnya kan oil and gas itu pasti membutuhkan kapal gitu untuk distribusi dan support rig dan lain-lain lah. Benar-benar. Jadi berangkat dari 3 produk tadi ya Bu, ada fuel monitoring, bunker monitoring system, fuel monitoring, dan cargo tracker, itu bisa kemana-mana. Iya, 3 produk bikin di marine terlebih dahulu, tapi marketnya bisa luas. Betul. Karena 3 industri ini saling berkaitan satu sama lain. Benar-benar. Jadi satu ekosistem yang keterkaitan ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Oke Bu. Selanjutnya ya Bu, kalau mengenai ini kita ke regulasi dan fasilitas nih Bu. Kalau mengenai regulasi dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dalam sektor transportasi maritim, dari pandangan Ibu apakah saat ini sudah berjalan sesuai dengan harapan? Atau masih adakah permasalahan yang berkaitan seperti permasalahan teknis, administratif, atau infrastruktur yang kurang memadai? Kalau saat ini pandangan saya ini kan kita kalau berbicara sudut pandang bisa bervariasi. Betul. Tapi ini pandangan saya sendiri. Saat ini pemerintah mulai mendukung ya untuk digitalisasi dan produk yang ada saat ini, yang Transtech punya saat ini itu sudah masuk di regulasi di beberapa perusahaan BUMN seperti itu. Jadi semua kontraktor, misalkan terus ship owner yang under misalkan Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur itu mempunyai regulasi harus diinstal dengan fuel monitoring system. Kalau tidak kena deduction. Karena apa? Karena yang supply yang memberikan bahan bakar tersebut adalah dari Pertamina-nya gitu untuk ke ship owner. Jadi Pertamina memastikan bahwa bahan bakar yang di transfer itu sesuai dengan yang digunakan seperti itu sih. Jadi dukungan dari pemerintah pun untuk digitalisasi sudah masuk regulasi sih. Hanya saja kita perlu membuat ekosistem yang lebih baik, dan sebagai self di bidang teknologi di maritim juga gak hanya menjual produk, tapi kita harus memberikan solusi seperti itu sih. Gitu.
Oke. Ini gimana nih peserta webinar masih udah nangkep ya? Semoga gitu ya, semoga juga bisa saya sih mungkin ya yang peserta webinar ini tidak semuanya udah paham gitu ya, mungkin gitu ya. Ada juga yang dari bidang lain atau dari sektor yang lain, mungkin ini maritim ini adalah hal yang baru gitu sama dengan saya. Wah, saya melihat ini, oh iya gini dari penjelasan Ibu Nur. Jadi kalau bagi Bapak Ibu peserta webinar yang hendak bertanya, silakan untuk chat ya, ngechat, tapi dengan syarat tadi jangan spam ya, jangan nanti jadi nggak dipilih gitu kan. Terus pertanyaannya juga dipersingkat gitu ya, supaya lebih bisa dipahami, agar supaya langsung kena gitu. Oke, semoga masih menyimak ya Bapak Ibu peserta webinar. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi mengenai regulasi. Bu, ini maaf ya Bu ya, saya agak kepikiran tadi Bu mengenai target marketnya. Itu kalau barang yang non liquid ya Bu ya, yang barang-barang itu masuk juga nggak Bu Transrek? Kalau misalkan muatan itu kalau di luar liquid kan biasanya kayak batu bara ataupun kayu. Saat ini kita lagi mengembangkan ya. Jadi kadang kan dengan cuaca yang ekstrim ya, kapal tug and barge itu kan tugboat itu yang menarik tongkang. Tongkang itu biasanya berisi batu bara maupun nikel gitu kan. Biasanya kalau dengan cuaca yang ekstrim tuh ada kendala terputus seperti itu loh Bu. Nah, kadang ship owner itu lumayan kewahan juga di mana ya muatan saya berada gitu. Nah, saya sudah berbicara dengan tim hardware ya untuk how to find sensor yang bisa kita pasang tanpa wiring, karena kan di barge itu kan nggak ada instrumen apapun, hanya plat kapal terbuka seperti itu isinya batu bara ataupun nikel. Jadi kita udah research dan kita sudah menemukan sensornya yang bisa tanpa wiring, jadi by wifi gitu konektivitasnya, dan itu bisa disimpan di barge kapal. Jadi saat ada kendala barge-nya terpisah dengan kapal tugboat-nya. Kalau tugboat kan kalau sudah diinstal alat field monitoring system kan jadi udah tahu ya positioningnya di mana. Tapi kalau saat barge itu terpisah dengan tugboat-nya, nah yang kendalanya ship owner gimana nih ya muatan saya gitu kan. Nah itu kita sudah menemukan sensornya, tinggal kita tambahin add-on gitu. Jadi kita nggak hanya berhenti di fitur-fitur yang sudah ada. Kita pun harus menggali market ya. Kebutuhan yang market butuhkan tuh apa sih? Nah, kita bisa add-on gitu. Jadi kita juga nggak hanya berhenti di satu produk gitu. Kita tetap terus mendevelop, dan satu produk pun kita add-on lagi fitur apa. Misalkan nanti kedepannya kita ada fitur planning rute terbaik gitu, ataupun base RPN economic speed-nya di berapa sih, berdasarkan data-data yang sudah masuk kita analisa sebetulnya base RPM-nya di berapa dan lain-lain. Jadi ibaratnya cargo tracker kan ya Bu mungkin ya, tapi cargo trackernya mungkin beda ya Bu. Kalau untuk yang transportasi darat kan punya juga tuh Bu. Cargo tracker, tapi beda ya. Saya juga kepikiran itu, kalau darat punya kenapa marine nggak punya? Betul. Karena marine ini sesuatu yang justru lebih tak terjangkau dibandingkan darat, dan aset yang ada di laut itu kan lebih lumayan besar ya Bu ya gitu, di atas puluhan M gitu. Jadi sebagai ship owner harusnya happy gitu dengan adanya solusi yang kita berikan sih. Sekarang barangkali ini pandangan Ibu lagi nih. Pandangan Ibu terhadap tren kenaikan biaya logistik laut dalam beberapa tahun terakhir ini, dan apa saja titik-titik penyebab pemborosan yang sering tidak disadari oleh pelaku usaha. Yang pertama ya karena ada kenaikan bahan bakar, nilai plus, kita harus ada sisi positif ya dari sudut pandang apapun yang terjadi itu, kita harus melihat peluang nih Bu. Karena ada kenaikan bahan bakar yang yang lumayan signifikan, kan berarti pelaku usaha ya seperti ship owner dan ataupun user yang memberikan
fuel itu kan think again gitu. Gimana sih kita caranya untuk mengoptimalkan, mengefisiensikan penggunaan bahan bakar. Solusinya ya ada di produk Transtech seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ada pun kehilangan gitu kan, ataupun ada something yang di luar di luar yang seharusnya gitu kan. Itu kan semua terrecord dan data kita tuh per menit by GSM, per 5 menit by satelit. Jadi real monitoring. Kadang kan ada ya yang monitoring itu per menit kalau ada GSM. Saat blank spot kan di ocean, di laut itu enggak, sinyal tuh enggak selalu on gitu ya. Jadi saat saat gak ada sinyal itu, gak ada sinyal seluler, yang lain tuh ada sistem yang pakai satelitnya 1 jam. 1 jam anything happen di laut. Tapi dengan Transtech memberikan solusi per 5 menit datanya. Yang saya bilang ini benar-benar solusi real time seperti itu sih. Kayak saya semangat nih ngejualinnya, Bu. Iya. Jadi selain tadi didukung oleh 2 sistem komunikasi, jadi ada sistem komunikasi seluler, juga ada sistem komunikasi satelitnya, dan dari periode gate datanya lah ibaratnya untuk monitornya itu lebih real time lah Bu ya, per 5 menit. Iya, betul. Jadi memang kita nggak bisa menjamin 100% tidak adanya anomali data ataupun kecurangan dan lain-lain ya, mohon maaf. Tapi kalaupun ada, kita kan ada preventive action. Jadi sensor-sensor yang kita pasang di kapal pun kita preventive action, kita kasih box, kita kasih seal. Kalau dibuka pun ada alarm yang akan nge-trigger, itu kan preventive action dari kita ya. Dan after sales support kita juga customer service-nya kan timnya banyak dan benar-benar real time 24 jam seperti itu. Jadi shifting itu juga ngebantu sih. Karena after sales support ini sangat penting karena kita kan nggak hanya jual produk ya Bu, tapi kita juga jual jasa gitu. Jasa dan layanan. Iya, betul. Jadi setidaknya mungkin hal-hal yang tadi menyebabkan pemborosan itu tuh bisa diminimalisasi atau bahkan dinihilkan lah ya Bu dengan adanya produk Transtech ini gitu ya Bu ya. Adapun kalau sudah terlanjur kejadian, karena gini, kita nggak bisa menjamin ya 100% gitu, karena alat kita kan tiap hari ada di sana. Tapi setidaknya kalau misalkan itu pun kejadian, kita ada recording. Jadi kalau menegur pun nggak debat kusir gitu, ada datanya. Ada data otentiknya lah gitu ya Bu. Ada dari buktinya, sisi after sales ataupun customer service kita juga bisa kayak bisa memberi advice gitu, karena adanya data yang per menit real time itu mempermudah untuk kita menganalisa data. Ini kenapa datanya seperti ini, apa yang terjadi dan lain-lain. Oke. Lalu ada lagi nih Bu, misalkan ada isu mengenai keterlambatan bongkar muat dan perbedaan waktu tunggu antara pelabuhan itu sering menjadi isu. Apakah ada teknologi yang bisa yang mengatasi hal ini, itu ada nggak Bu? Kalau keterlambatan bongkar muat itu sih, kita tuh ada fitur RPM monitoring. RPM itu kita bisa memastikan berapa sih berapa sih laju yang dijalankan dari kapal. Biasanya kan ship owner itu biasanya ngasih ya, kalau untuk pelaku logistik yang bukan muat kayak kapal tug and barge itu biasanya memberikan SOP dari kantornya itu, misalkan kapal ini harus dijalanin di 1200 RPM-nya. Karena untuk mencapai target produktivitas bongkar muatnya biar tidak ada keterlambatan gitu saat muatan sampai ke customer gitu, dan dibongkar kemudian muat kembali gitu kan. Nah, tapi aktualnya biasanya kan tidak di running misalkan di 1200. Nah, karena kita memonitor RPM juga, kita jadi tahu ini ternyata aktualnya gak di running di 1200 nih, hanya di 900, hanya misalkan di RPM. Nah, itu biasanya kita after sales support itu harus aware ya. Jadi nanti akan komunikasi dengan customer yang di office, ini kok tidak sesuai dengan SOP-nya, mohon dicek. Jadi nanti dari kantornya akan menghubungi kru kapal, ini kenapa ya RPM-nya tidak sesuai dengan SOP yang di kantor.
karena target kita harus sampai monitor kurang. Kalau kurang dari itu kan takutnya ada keterlambatan. Betul. Nah, misalkan karena ada faktor cuaca weather, kita juga ada fitur weather di field monitoring system. Jadi kita ada windy sensor juga yang kita pasang, dan kita juga ada fitur windy gitu. Jadi arah angin, arus, laut juga terlihat. Betul kah karena cuacanya kurang bersahabat gitu. Jadi kita bisa double check juga. Oh iya, paham saya. Dan untuk antrian port itu kan sebetulnya lebih ke maintenance di portnya ya, di pelabuhannya. Itu kita juga ada ICE, Bu, gitu. Jadi ICE itu bisa memonitoring berapa sih kapal yang masuk di bagian portnya ya. Berapa sih kapal yang akan masuk gitu. Jadi bagian port manajemen portnya bisa mengatur gitu dari kedatangan kapal yang akan masuk, seperti itu sih. Gitu. Oke, jadi dari tadi ya intinya ya teknologi mempermudah ya, benar. Gitu. Jadi dari RPM tadi itu tadi kecepatan ya, Bu. Ya. Nah, kecepatan tadi faktornya ke waktu. Ya, betul. Ya kan, produktivitas. Iya kan, Bu. Jadi dari situlah kita menjawab keterlambatan bongkar muat itu. Dengan si RPM itu harus sesuai dengan apa tadi ya standarnya lah gitu ya, Bu ya, sekian standar perusahaan. Kalaupun ada keterlambatan misalkan karena faktor cuaca yang memang itu faktor alam atau gimana, kita ada double check tadi dengan fitur apa tadi namanya fitur weather. Nah, dengan itu jadi kita bukan hanya serta-merta oh iya karena cuaca terus tanpa ada buktinya, tapi ada juga double check. Oh iya, betul. Oke, keren sekali, Bu ya. Luar biasa gitu, luas banget gitu. Oh, kesini semua aspek gitu kayaknya dimonitor, disentuh, ada transrek di sana gitu ya, Bu ya. Karena kita juga research by market ya, Bu. Betul. Kita pasti membuat produk berdasarkan kebutuhan. Iya, betul, pasti, Bu ya. Apakah ada tantangan khusus, Bu, dalam digitalisasi sektor laut dibandingkan sektor darat ini? Kalau di laut sendiri tantangannya yaitu sih, Bu, 2014 itu awal-awal lah ya, sebelum sekarang, nggak mesti 2014 lah. Awal-awal itu tantangannya yaitu sih kayak engineer saat install sempat disemprot baygon seperti itu, karena alat kita itu dirasa mengganggu ekosistem yang mungkin sudah ada gitu di atas kapal. Misalkan ada kru kapal yang biasanya report manual, tiba-tiba ada digitalisasi, takutnya ada perbedaan pelaporan dan lain-lain sih gitu. Itu sih tantangan untuk di laut ya. Dan juga dari sisi konektivitas dulu itu jadi masalah juga ya, bukan masalah ya, saya bilangnya tantangan ya. Betul. Karena laut itu kan nggak tercover dengan sinyal GSM, sedangkan dulu itu untuk satelit itu lumayan mahal ya, Bu ya. Tapi dengan sekarang sih harusnya itu sudah bisa diminimalisir, karena satelit sekarang udah banyak juga yang lumayan bersahabat harganya. Jadi harganya juga lebih bersahabat karena udah banyak ya, Bu ya. Dan pilihannya banyak gitu kan. Kemudian makanya itu challenging juga sih sebetulnya untuk tim Transtech. Kayak saya challenge tim hardware gitu. How to integrate sistem kita dengan applicable dengan semua brand satelit. Betul. Gitu. Jadi jangan hanya connect dengan satu gitu. Jadi harus connect dengan semua satelit. Kadang customer kan udah pasang, mohon maaf ya sebut brand Starlink atau Pisat atau apapun. Nah itu challenging buat tim kita juga untuk ayo satelit apapun yang dipunya customer kita bisa connect. Bisa, betul. Gitu. Harus kompatibel dengan semuanya lah, Bu ya. Karena harus bisa fleksibel kalau di Indonesia itu gitu, Bu. Benar. Dan untuk yang tantangan alat kita ada crew trampling dan lain-lain itu, kalau dulu itu kan memang tantangannya seperti itu ya, Bu. Tapi kalau sekarang karena sudah mulai masuk ke regulasi dan banyak yang sudah aware mengenai produk kita juga, itu tuh ternyata penting karena aset puluhan miliar di atas di laut sana gitu yang jauh dari jangkauan, bisa termonitor anytime everywhere kan. Jadi semakin lama
akhirnya people juga sudah mulai teredukasi. Ya. Kemanapun move misalkan dari kapal satu ke kapal lain, ternyata udah ada juga sistem ini. Move lagi, udah ada sistem. Jadi mau nggak mau akhirnya menerima seperti itu. Betul. Jadi suatu kebutuhan ya, Bu. Iya. Iya, benar. Lalu seberapa penting kolaborasi antara pelaku usaha dan penyedia teknologi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, Bu? Jadi kita ini sebagai perusahaan teknologi ya di bidang marine, yang tadi saya bilang sales di sini peranannya bukan hanya sekedar sales, hanya jual barang, Betul. habis itu udah gitu. Ya. Tapi kita itu di sini harus hadir sebagai pemberi solusi. Iya. Dimanapun sales itu penting, tapi sales yang bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada itu yang dicari gitu. Jadi harapannya untuk sales Transtech ya knowledge-nya tambah terus, di-upgrade terus, ya harapannya kita, apalagi kalau kita sudah tahu nih pain-nya customer ya dengan A, B, C, D, F, G, nah kita masuk di situ sebagai pemberi solusi, itu tuh akan sangat mudah masuknya gitu. Seperti itu. Oke. Berarti ya tadi ya, Bu, itu sangat kaitannya jadi sangat erat dan menjadi penting gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, lalu selanjutnya, nah sekarang ini Bu, yang tadi kita sudah bicara soal teknologi nih, Bu. Yang dari teknologi yang telah dikembangkan oleh Transtech, fitur apa saja yang paling relevan untuk sektor maritim ya? Seperti tadi lah mungkin ya Bu udah di-mention di awal, ada bunker monitoring system, ada fuel monitoring, dan ada cargo tracker atau cargo monitoring system. Cargo monitoring system. Oke. Boleh barangkali Bu di sekilas lagi lah untuk seperti Bapak itu. Ibu peserta ya. Ya, jadi memang fitur-fitur yang kita berikan itu semuanya sih penting ya, Bu ya. Tapi kita juga tidak memaksakan ya ke customer gitu. Biasanya kan kalau baru kenal coba dulu satu fitur, misalkan satu produk fuel monitoring system. Nanti kan kita bisa upgrade, Bu, kita juga ada untuk bunkering system, kita juga untuk ada cargo monitoring system. Nanti dari situ biasanya customer kalau sudah nyaman, sudah merasakan manfaat dari alat yang kita provide, biasanya bisa upsell sih seperti itu ya. Jadi dari mulai proses bunkeringnya, kemudian engine consumption sampai storage-nya pun biasanya dimonitor seperti itu. Itu kan dari sisi hardware-nya ya Bu, yang dipasang di unit kapal lah gitu ya. Itu nanti si orang yang mau monitor itu monitornya ada juga ya Bu ya, platformnya untuk memonitor itu ya? Iya, betul. Justru itu yang penting kan, digitalisasi itu memonitor dimanapun kapanpun gitu ya. Jadi kita hanya provide dari sisi si hardware. Betul. Kita akan namanya kan Transtech perusahaan digitalisasi untuk ya istilahnya telemetrik ataupun namanya sistem integrator ya. Sistem integrator tuh mengintegrate apa-apa sensor yang sudah kita install di atas kapal, kita integratekan ke server gitu, jadi ke plafonnya kita gitu. Jadi nanti plafonnya maritim sendiri, jika kapalnya baru terinstall fuel monitoring system, tapi kan ada pilihan bunkering dan kargonya bisa termute gitu. Tapi misalkan nanti jika sudah terinstall beberapa produk, nanti aktif akan dia gitu. Aktif seperti itu fitur-fiturnya. Jadi satu platform untuk semua produk, semua solusi, gitu. Semua solusi, betul. Semua fitur lah yang terpasang di sana yang memakai Transtech gitu ya Bu. Iya. Kalau platformnya tadi namanya apa Bu? Platform apa Bu, maritim? Ya, platform maritimnya itu kita punya. Nah Bu, di belakang saya nih Bu ya, ada sebuah alat nih. Nah ini nih Bu, ini tuh setahu saya ini untuk yang maritim ya Bu ya? Iya betul. Ini apa nih Bu, kalau boleh dijelaskan nih Bu? Ini mau diangkat berat, udah di sini aja ya barangkali Bapak Ibu peserta itu webinar. Kebetulan yang setengah inch, kita punya ada yang 2 inch, ada lagi yang ada lebih besar. Ada yang besar dari 8 inch. Coba saya penasaran ya, mengangkat ini berat nih ya. Wah lumayan ini berat. Ini tuh termasuk ukuran yang
kecil ya? Ya, termasuk ukuran yang kecil. Itu biasanya kita pasang di kapal-kapal kecil seperti Tuck and Wah, Barge hati-hati gitu. nih, jangan Kalau sampai. kapal AHTS biasanya 1 inch ke atas, 1 sampai 2 inch. Kapal mother vessel tanker biasanya di 2 inch ke atas gitu. Apalagi kalau untuk bunker ya, biasanya Tuck and Barge pun untuk bunker minimal 2 inch, Bu. Wow. Itu baru setengah inch. Ini baru setengah inch. Iya, betul. Wah, hati-hati sini jangan sampai jatuh ke kaki sih. Ini saya pernah loh pasang plometer yang 8 inch itu yang 6 inch itu dari ngangkutnya dari kapal Tuck and Barge itu ke kapal tanker diangkut. Wow. Dan saya ikut proses keren. Itunya. Ini tuh namanya kalau saya lihat ya Bu, mass flow meter yang tadi betul. Ibu mention di awal ya, yang fungsinya untuk tadi saat transform aliran pengiriman dari kapal tangki ke user engine ya Bu ya. Betul. Untuk mengukur. Iya, mass flow itu bedanya dengan yang flow meter volume, dia ada massa jenis, ada density meter, jadi tahu kualitas. Untuk tadi ukur kualitas juga ya Bu yang ini ya. Dan temperatur pun termonitor di situ. Di sini juga? Iya, temperatur juga di sini. Jadi kalau biodiesel itu temperatur 70 kan what's going on gitu kan, apa yang terjadi gitu kan, maksudnya jangan sampai engine itu kan salah satu part termahal juga ya yang ada di kapal. Jangan sampai engine mengkonsumsi bahan bakar yang kurang oke dengan temperatur yang kurang oke, yang akhirnya akan merusak dari engine itu sendiri. Gitu. Nah, kalau ini ini ringan, bisa saya angkat nih Bu. Ini apa nih Bu? Ini juga sama nih Bu, transmitter. Sebetulnya ini aksesoris dari dari satu kesatuan sih. Ini sama itu satu kesatuan. Ya, ini adalah bagian dari itu ya Bu? Ya, ini tuh sebetulnya monitoring untuk onboard, untuk di daratnya, untuk di atas kapalnya. Tapi hanya data fluida yang mengalir. Data fluida yang mengalir. Ya. Kalau tadi itu ada massa jenis, ada kualitasnya ya Bu? Itu yang nanti akan terintegrate ke sistem. Kalau onboardnya hanya di situ ada fluida yang mengalirnya berapa. Di sini ya Bu ya, yang ini itu disebutnya transmitter. Nah, kalau cewek itu anting lah ya, bagian dari aksesoris. Pelengkap. Oke, nah seperti itu ya. Semoga terlihat di sini oleh Bapak Ibu peserta webinar. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ya seputar teknologi sudah lah Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang penasaran silahkan untuk berlangganan produk Transtrek ya Bu. Oke, terus selanjutnya bagaimana Transtrek memastikan keandalan data nih Bu? Katanya kan ada data-data ya banyak lah ya, seperti yang Ibu tadi sudah mention di awal. Keandalan data dan keamanan sistem dalam penggunaan di laut yang rawan koneksi tadi Bu. Ya, yang pertama pasti kita pastikan dulu sensor yang kita pilih. Kayak plometer ini sangat penting ya pemilihan. Pertama, kita harus memahami sizing, jangan sampai jadi dari awal sebelum instalasi itu biasanya kita minta si partikular dari kapal itu sendiri. Kita lihat operating fluidanya di berapa, kemudian operating maksimalnya di berapa fluidanya, kemudian size pipa yang masuk dari daily tank ke engine itu berapa inch. Dari situ kita harus memastikan untuk sizing si plometer. Kenapa sizing plometer itu penting? Karena ya kalau salah size takutnya ada pressure drop ataupun nanti mampet jadinya rusak. Dan karena plometer ini kan yang membaca fluida yang mengalir. Kalau plometernya error, data yang tertampil pun error. Jadi kita pastikan dari sisi sizing, dari sisi instalasi, dari sisi akurasi plometer itu sendiri yang good quality. Makanya kita menggunakan Coriolis mass flow gitu, karena dia nggak ada gear yang bergerak gitu. Kalau masih yang pakai mekanikal kan ada gear yang bergerak, sehingga karena fluida yang kita gunakan saat ini kan B35 mau ke B40 itu lumayan ada gelnya ya. Ini kalau bergerak ada putaran gitu takutnya nyangkut, stuck, jadi data error. Seperti itu. Jadi kita pastikan sensor-sensor yang kita pasang, yang kita provide itu betul-betul yang terbaik gitu kan. Pertama itu, kedua dari sisi konektivitas, yaitu Bu, kita konektivitas satelitnya itu per 5 menit. Itu tuh sudah cukup
memberikan solusi ya Ya. untuk di maritim. Kita nggak perlu menunggu transmit data satelit per 1 jam, tapi per 5 menit itu udah kita dapatkan ya Bu. betul real monitoring loh Bu, gitu. Dan kita juga ada preventive action, misalkan ada trigger alarm. Jadi alarm sendiri uniknya di Transtech sendiri bisa customize sesuai requirement customer. Apa yang menjadi fokus dari customer, kita bisa sesuaikan seperti itu. Oke, benar-benar Bu. Jadi dari alatnya dulu ya Bu, get datanya. Terus nanti ke pembacaan datanya juga pasti akan benar. Terus tadi untuk masalah koneksi itu udah kita cover dengan satelit ya Bu, Iya, yang betul. real time ya, sudah 5 menit, tidak perlu nunggu sejam 2 jam gitu ya Bu. Betul. Iya. Dan juga tidak terbatas pada koneksi seluler lah Bu ya. Betul. Oke, lalu nah ini barangkali Bu udah ke arah roadmap ya Bu. Kalau target dan roadmap pengembangan solusi maritim dari Transtech dalam 1 sampai 2 tahun ke depan itu seperti apa Bu? Kalau kita itu yang produk yang udah kita punya itu fuel monitoring system dan bunker. Kemudian kita akan develop cargo monitoring system. Dan juga sebetulnya ya saya tuh sebetulnya nggak mau membicarakan ini ya di sini karena rahasia kan Bu. Tapi kita tuh nggak berhenti hanya misalkan kita punya produk fuel monitoring system, kita nggak berhenti dengan apa yang sudah ada. Tapi nanti kita ada add-on fitur dan kemudian juga add-on produk. Tentunya misalkan tahun ini 3, next tahun depan kan 2 tahun ke depan pasti ada produk baru yang akan kita launching. Jadi biar kita terus bertumbuh dan bersinergi gitu, memberikan solusi yang memang dibutuhkan market di sana. Menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ya Bu ya. Sebetulnya ada beberapa produk yang saya sudah plot sebetulnya. Masih rahasia lah gitu saya rahasiakan dulu ya Bu. Belum rilis gitu. Iya Oke. betul. Siap. Tapi untuk tahun depan saya plot. Untuk sekarang segitu dulu gitu ya Bapak Ibu ya. 3 dulu marketnya lumayan. Iya betul. Besar karena juga nggak hanya di marine, itu bisa juga digunakan di mining dan juga tadi oil and gas. Oil ya Bu, oil and gas ya. Luar biasa. Lalu seperti apa pesan dan dorongan Transtech kepada pelaku usaha maritim yang masih ragu untuk mengadopsi sistem digital ya? Motivasinya lah Bu. Ya sebetulnya gini, kalau misalkan ship owner ataupun user sudah tahu pain-nya ya, pernah ngerasa ternyata cost bahan bakar itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan budgeting, ataupun ternyata ada satu case juga perusahaan kapal itu yang kehilangan, ternyata setelah diaudit kehilangan lumayan banyak gitu bahan bakar lah, kecurangan di dalamnya. Sebetulnya itu kita bisa masuk ya Bu ya. Jadi kalau dokter kan ngasih solusi ya, kita juga ngasih solusi karena kita tahu penyakitnya atau pain-nya sakitnya customer kita di mana ya, kita hadir memberikan solusi. Tapi kalau misalkan dirasa belum perlu dan lain-lain, tapi saat ini jujur ya produk ini tuh lumayan dicari loh gitu. Berbeda dengan 5 tahun ke belakang ya, sebagai sales itu kita harus benar-benar memberikan edukasi yang lebih mengenai produk ini. Sekarang justru mereka yang mencari gitu ya Bu. Karena mereka sekarang mulai aware mengenai digitalisasi dan terutama produk kita sudah masuk regulasi Bu. Kalau nggak pasang alat kita nanti kena deduction scheme gitu. Jadi dan Transtech pun alhamdulillahnya ya gitu, dari si co-foundernya juga memberikan kayak bisa pembayaran atau pembeliannya pun yang lebih fleksibel. Apalagi saya kan tahu ya misalkan kapal yang masuk ke area SKK migas tertentu lah, perusahaan tertentu, misalnya Petronas ataupun Petrosi ataupun PHM yang tidak menggunakan
field monitoring system misalkan akan kena deduct sekian. Dengan kita bisa memberikan solusi ini dan dengan payment yang lebih fleksibel misalkan rent to buy, itu kan hadir memberikan solusi yang win-win gitu. Iya, Daripada kemudahan misalkan kena deduct sekian, better bayar alat kita hanya sekian, seperti itu. Itu pun dari sisi kebijakan di manajemen Transtech juga bagus sih. Jadi betul-betul memberi solusi terbaik dari sisi financing maupun dari sisi teknologi. Gitu. Mantap Pak Bu, luar biasa. Oke, lalu untuk harapan untuk Transtech Bu di 2025 barangkali. Harapannya ya produk bisa hadir, 3 produk unggulan tadi bisa hadir di 2025 dan juga kita bisa achieve target sih. Itu sih harapan dari semua lini bisnis di Transtech ya, terutama untuk Merin gitu. Itu sih harapannya kita bisa sesuai target dan juga produk yang kita berikan juga sudah ada 3 produk unggulan gitu di tahun ini. Baik, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab gitu ya dengan peserta webinar, karena saya tadi lihat udah banyak Bu yang nanya-nanya nih Bu dari peserta webinar. Nah Ibu bolehlah Bu memberikan closing statementnya dulu Bu. Closing statement closing statement dari acara ya, dari webinar kita tadi ya, sesi tanya jawab sebelum kita masuk berinteraksi dengan peserta webinar. Ya, kembali lagi digitalisasi itu tujuannya untuk mempermudah pekerjaan human ya. Dengan ada digitalisasi di maritim, saya harap pelaku bisnis dari maritim sudah aware untuk bisa memonitor dan mengefisiensikan gitu bahan bakar maupun produktivitas dan juga monitoring kapal yang aset yang benar-benar kan lumayan ya, nominalnya puluhan miliar, tapi bisa dimonitor anytime everywhere gitu. Tujuan kita sebetulnya itu sih. Digitalisasi. Oke, nah sekarang kita akan masuk beralih ke sesi tanya jawab dengan para peserta webinar. Di sini dari kolom chat saya sudah ada pertanyaan dari saudara Asro L. Saya bacain ya Bu. Oh baik. Dalam distribusi antar pulau yang sangat bergantung pada modal laut, mengapa digitalisasi armada pelayaran di Indonesia masih berjalan lambat meski potensi efisiensinya telah terbukti secara global? Apakah hambatannya lebih bersifat teknologi, budaya organisasi, atau regulasi? Yang lambat katanya Bu. Apa nih penyebab utamanya nih Bu? Kalau dari sisi saya, kalau kita compare dengan luar, memang Indonesia sedikit agak lambat ya. Tapi positifnya, saya kembali lagi melihat dari sisi positif, itulah peran kita di situ hadir, memberikan solusi dan juga ada edukasinya juga gitu untuk pelaku usaha bisnis di maritim itu aware bahwa pentingnya digitalisasi, karena ship owner tuh nggak perlu lagi nunggu reporting dari kru yang manual, tapi dengan ada digitalisasi reporting daily pun kita bisa kirimkan by email seperti itu. Jadi ini ekosistem yang lebih baik sih, dan Transtech nanti kita akan pikirkan untuk membangun ekosistem yang lebih baik gitu, sehingga pelaku bisnis di sektor logistik marine tuh aware akan produk-produk ataupun solusi digitalisasi di bidang maritim seperti itu. Sehingga bisa terjadinya percepatan lah gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Selanjutnya ya Bu, dari saudara Masri. Waktu pelatihan kemarin, saya lihat demo smart port di Singapura yang serba otomatis, katanya Bu. Tapi di lapangan banyak teman saya yang bilang realitinya di Indonesia kebanyakan kapal masih pakai cara lama. Menurut Ibu, adakah contoh sukses transformasi digital di pelabuhan atau perusahaan pelayaran Indonesia yang bisa jadi inspirasi? Bisa ceritakan barangkali Bu use case-nya. Oh gitu. Baik.
Jadi sebetulnya di Indonesia itu sendiri kita digitalisasi kita sudah lumayan baik ya. Tapi kan balik lagi ke ekosistem dan apa ya, dari SDM itu sendiri sih tantangan ya gitu. Jadi kadang banyak juga yang masih mengignore teknologi karena yaitu sih ada penyimpangan-penyimpangan yang ternyata dengan teknologi ini kan lebih transparansi ya, apapun itu. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan yang terrecording, tentunya kan gak semua orang happy dengan itu. Tapi ada salah satu customer saya yang betul-betul CEO-nya tuh open mind dari 2014. Dan dia itu challenging saya waktu itu, ya baik Bu, kalau gitu saya trial produk Ibu. Dan itu tuh ini true story ya. Dari 23 kapal tuck and barge-nya itu bisa saving sekitar 800 ton per tahun. Wow. Dari bahan bakarnya. Dan sekarang mereka ekspansi ke kapal-kapal besar dan juga tambang nikel. Jadi gak hanya pasarnya di tuck and barge, tapi juga menambah ke tanker, nambah juga ke mother vessel seperti itu. Jadi memang alat kita, jika kita sama-sama monitor dengan baik dan kita ngerasa justru ship owner yang sudah pasang alat kita tuh rugi kalau tidak betul-betul memonitor. Makanya kita juga monitoring dengan adanya after sales support dan customer service ya Bu ya. Tentunya kita nggak hanya install tapi juga memonitoring dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada supaya customer merasa happy dan repeat order. Karena di Indonesia kan yang punya kapal tuh nggak hanya satu kapal, biasanya punya 70 kapal, ada yang 80, ada yang 40, ada yang 30 something. Jadi dari awal trial 1 ketika berhasil dan merasakan manfaatnya biasanya repeat order terus gitu, harapannya seperti itu. Makanya peranan customer service dan after sales support juga itu penting juga sih Bu gitu. Ya itu sih kendalanya ya di Indonesia seperti itu. Dan jangankan waktu itu ya, sekarang pun ada customer kita yang sudah merasakan manfaatnya. Itu ada salah satu customer kita terakhir tuh saya dapat info dari tim office-nya bahwa satu trip itu bisa saving 5-7 ton fuel gitu. Dan berkat adanya alat itu ya, dan secara produktivitas juga jadi lebih cepat bongkar muatnya karena dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah terstep di kantor seperti itu. Karena kalau nggak sesuai tercatat ya Bu ya. Iya, record kan live ya Bu. Kembali lagi real monitoring itu penting. Betul. Gitu. Jadi terrecord, begitu di refresh loh kok nggak sesuai ini dengan SOP. Biasanya akan ditelepon, ini kenapa sih nggak dijalanin sesuai. Dari hal-hal seperti itu ya, dari faktor teknologi tadi ternyata kalau dikalkulasi bisa tadi ada saving sekian ratus ton ya Bu ya. Itu untuk ya yang pertama itu 800 tuh 1 tahun dari 23 kapal tuck and barge. Tapi yang kemarin itu 5 ton itu dari 1 trip. Gitu. Iya, kalau satu trip kan Bu, kali berapa trip? Kali harga bahan bakar sekarang itu berapa ratus juta yang tersaving, sedangkan bayar transaksi hanya sekian puluh gitu, belas juta gitu kan per bulan. Itu menarik sih. Iya, benar. Nah seperti itu ya Bapak Ibu peserta webinar. Oke, selanjutnya dari saudara Nanda Mutia. Dalam konteks efisiensi biaya logistik nasional, apakah adopsi teknologi digital lebih cost efektif bagi pelaku pelayaran kecil dan menengah atau ya dalam kurung UMKM pelayaran, atau justru apa nih? Nah, justru memperlebar kesenjangan antara pemain besar dan kecil dalam industri logistik laut. Itu gimana tuh Bu? Untuk pelayaran kecil. Pelayaran kecil UMKM mungkin bisa dibilang ini ya, kapal ikan gitu ya Bu ya. Kalau kapal ikan di sini sebetulnya justru KKP itu meminta kita juga untuk memonitoring tracking. Jadi kan kapal ikan ya,
gitu ya, misalkan nelayan gitu kan biasanya dapat BBM subsidi gitu kan dari pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri sebetulnya mau counter, betulkah si BBM yang bersubsidi ini digunakan atau hanya diinfokan akan digunakan tapi aktualnya tidak digunakan gitu kan. Jadi biasanya kita bekerja sama juga, ada beberapa KKP yang requirement juga mengenai tracking di kapal ikan hanya untuk memastikan bahwa memang betul ternyata BBM itu terpakai, dan biasanya mereka juga requirement untuk geofencing, artinya kita bisa plot wilayah tertentu mana saja yang bisa dilalui kapal. Kemudian di luar lintasan geofencing itu bisa ke-trigger alarm, kita juga bisa reporting seperti itu. Justru membantu juga sih seperti itu. Tapi di sini untuk kapal ikan itu lebih ke penggunaan bahan bakar bersubsidi dari pemerintah itu memang betul-betul real digunakan gitu. Dan gak hanya KKP di Indonesia, kemarin juga saya dapat requirement dari KKP di Malaysia. Kebetulan kan Transtech juga ya. Kita ada di Malaysia. Di Malaysia dan Singapura dan Australia juga. Kemarin itu dari KKP Malaysia itu karena banyak nelayan itu yang menangkap ikan dan aneka ragam di laut itu, mereka tuh nggak supply ke Malaysianya, padahal nelayan Malaysia, tapi mereka jual ke Thailand karena harga, ataupun Singapura karena harga jualnya lebih tinggi, dan terpaksa marketnya Malaysia pun membeli lagi akhirnya dari Singapura ataupun Thailand yang justru harganya jadi lebih mahal. Makanya untuk memberikan solusi tersebut, jadi pemerintah Malaysia itu membuat geofencing tertentu. Nah, kita plot geofencingnya, jadi kapal-kapal Malaysia yang melewati perbatasan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Malaysia itu nanti akan kena warning seperti itu. Jadi betul-betul membantu juga sih Bu untuk itu sendiri di perusahaan KKP ya, kapal nelayan. Jadi nggak hanya kecil dan besar sih. Teknologi itu intinya kan mempermudah. Jadi kita memberikan solusi di setiap lini perusahaan kapal seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan keempat, silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya masih bisa ya, masih ada kesempatan nih untuk dipilih. Masih ada kesempatan untuk dipilih oleh tim kami, dan pastikan ya, tadi pertanyaan ini panjang-panjang ya, Mas, pastikan untuk lebih diefektifkan lagi. Nah, selanjutnya berarti tadi yang mengenai itu Bu, mengenai kesenjangan tadi itu akan terjadi nggak Bu? Kira-kira? Tidak ada sih, karena kita memberikan solusi ke setiap lini bisnis seperti itu. Ya, berarti pada kalau pada dasarnya pada ikan perusahaan pelayaran kecil pun misalkan kayak bisa, ikan itu kita memberikan solusi juga. Bisa ya, cuman mungkin targetnya ya beda, fiturnya beda ya, disesuaikan, budgetingnya juga kan berbeda seperti itu. Jadi bisa ya tadi untuk pertanyaan ketiga itu ya. Jadi nggak masalah. Keempat ya, dari saudara Andi Ramdhani. Nah, ini Bu, saya bacain lagi ya Bu. Belakangan ini banyak startup global seperti Flexport dan juga Windward masuk ke pasar Indonesia dengan solusi serupa. Apa keunikan Transtech yang membuat lebih cocok untuk industri transportasi laut lokal dibanding solusi impor? Apakah ada fitur khusus yang dirancang untuk tantangan spesifik di Indonesia, seperti kondisi pelabuhan atau regulasi lokal? Boleh mulai dijawab ya? Ya, silakan. Jadi pertama keuntungannya dari Transtech itu sendiri karena kita lokal ya. Betul. Pertama server ada di Indonesia ya.
secara government, apalagi regulasi government kan kita nggak boleh servernya di luar, jadi lebih aman. Ya. Kedua, karena kita engineering juga dalam negeri, jadi after sales support dalam negeri dan semua juga dirancang di dalam negeri. Pertama pasti cost lebih murah. Pertama, cost pasti lebih murah dibandingkan produk luar. Kedua, dari sisi after sales support, engineering, jika ada problem, masalah dan lain-lain itu kita lebih cepat gitu dibanding, lebih responsif dibanding yang luar. Dan saat ada problem ataupun services biaya engineering juga nggak terlalu mahal karena kita lokal seperti itu sih. Dan Transtech sendiri punya ciri khas dengan punya solusi financing yang lebih bervariasi. Kita bisa menyesuaikan dengan skema yang customer bisa butuhkan gitu, customer butuhkan. Jadi nggak one time payment, tapi ada beberapa pilihan untuk memudahkan atau lebih fleksibel gitu. Betul. Jadi mungkin keunikannya atau keunggulannya tadi dari Indonesia, di Indonesia dan untuk Indonesia gitu barangkali ya. Betul. Itulah keunggulannya ya. Oke, Saudara Abian ya, pertanyaan kelima. Bagaimana sebenarnya bottleneck utama di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak terjadi? Apakah akibat inefisiensi sistem bongkar muat, terbatasnya infrastruktur digital pelabuhan, atau karena koordinasi yang buruk antar stakeholder? Wah, panjang banget ini pertanyaannya. Dan bagaimana digitalisasi berbasis IoT dapat menjadi intervensi konkret untuk masalah ini, alih-alih hanya buzzword teknologi? Ini poin utamanya apa ya? Sebenarnya mungkin pada intinya nanyanya bottleneck utama di pelabuhan-pelabuhan besar lah gitu ya Bu ya. Betul. Jadi di Indonesia sendiri kan mulai melek mengenai digitalisasi. Kita juga ada kayak untuk mengurangi antrian bongkar muat yang terlalu lama di pelabuhan, kita juga memberikan solusi tertentu. Salah satunya ya adanya koordinasi AIS ya. Jadi kapal-kapal yang akan masuk itu recording, hanya saja kita kembalikan lagi kepada lagi webinar. Apa ya? Nanti di callback lagi. Nanti di callback lagi webinar. Yang ada di ranah tersebut ya, misalkan ada di ranahnya port dan lain-lain, bisa mengadop sistem teknologi itu dengan maksimal seperti itu. Jadi tapi sekarang itu Kementerian Perhubungan Laut pun sudah aware dan mereka juga sudah ada sistem AIS-nya sendiri seperti itu. Jadi untuk sistem bongkar muat seharusnya sekarang tuh lebih terpecah gitu ya problemnya gitu, karena sudah adanya digitalisasi gitu dari antrian kapal yang masuk, jadi masuk ke how to manage gitu dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih ke how to maintain si SDM yang ada di ranah tersebut sih. Ya. Oke, sebenarnya ini di pertanyaan terakhirnya ya, bagaimana digitalisasi berbasis IoT dapat menjadi intervensi konkret untuk masalah ini. Sebenarnya tadi kita udah bahas ya Bu ya, untuk masalah intervensi konkretnya terhadap cost yang paling penting dengan adanya teknologi fuel monitoring dan bunker monitoring system, bahkan cargo monitoring system. Itu ada impact-nya yang signifikan terhadap cost ya Bu, terhadap biaya. Gitu. Mungkin nanti Saudara Abian bisa nonton lagi dari awal gitu ya di YouTube ya. Oke. Ini pertanyaan ada lagi kah? Nah, yang kelima ya. Oke. Tim kami sudah memilih orang-orang beruntung pada hari ini untuk sesi tanya jawab ya. Nah, disinilah nama-nama yang beruntung ya yang dipilih oleh tim kami. Yang pertama ini ada Saudara Masri. Yang kedua ini ada Saudara Andi Ramdhani. Yang ketiga ini ada Saudara Abian ya. Oke, 3 nama telah terpilih. Nah, maka 3 nama tersebut mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtech.
dan data pemenang akan diambil dari link pendaftaran webinar. Jadi mohon dipastikan ya ngisi datanya itu udah benar gitu, karena nanti tim Transtech akan menghubungi saudara-saudara ketiga nama tadi melalui data dari form pendaftaran. Oke, selanjutnya untuk mengabadikan momen kita ya pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyalakan videonya karena kita akan mengambil foto ya, foto dan ataupun screenshot untuk mengabadikan momen pada hari ini bersama Ibu Nur ya, spesial dari Maritim, ahlinya Maritim. Kita ambil 3 kali ya, Bapak Ibu peserta. Kita berpose dulu nih Bu, kita berpose dulu. Kemana nih kameranya? Kameranya yang ini kali ya Bu ya, yang tengah, yang besar ya. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Satu kali lagi terakhir, 1, 2, 3. Oke, sesi foto sudah selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur karena telah memberikan waktu dan ilmunya pada webinar hari ini. Ya, sama-sama Mbak Tita. Terima kasih semua. Nah, sekarang saya mau mengajak Bu Nur untuk random picker nih Bu. Milih 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan door prize belanja. Gitu. Iya, saya akan Milihnya mengajak. dari mana nih? Nah, sekarang kita akan random picker ya. Mengambil 5 nama yang beruntung pada hari ini untuk mendapatkan door prize voucher belanja ya senilai total 1,5 juta rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Jadi masing-masing nanti mendapatkan 300.000 rupiah. Oke, kita sebutkan namanya ya. 1, 2, 3. Oke, saudara Sagom. Sagom2121@gmail.com. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, batal ya, gugur. Jadi kalau yang namanya muncul nanti ketik hadir di kolom chat gitu ya. Oke, ini skip, gugur ya. Kita masih mengambil nama pertama. 1, 2, 3. Saudara Rian, rian.ool@thundersoft.com. Hitung ya. 1, 2, 3. Gugur. Nanti yang namanya muncul tolong ya ketik hadir ya. Saya hitung lagi nih. Saudara Ade Budiman. Saudara Ade Budiman. Saudara Ade Budiman. 1, 2, 3. Oke, gugur lagi. Susah Bu, kadang ya. Namanya muncul ya. Orangnya ketik hadir ya. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Coba diputar lagi spinnya. Saudara Putri siapa tadi? Hadir. Putri hadir? Putri hadir ya. Oke, sip. Nama pertama sudah nih Bu. Baru 1. Baru 1. Tenang, masih ada 2 ya. Masih ada 5. Sudah 5. Masih ada 4. Oh. Saudara Reza. Hadir? Saudara Reza? Saudara Reza hadir? 1. Ada ya. 1, 2, 3. Oke, gugur lagi. Spin. Saudara Eko Wibowo F. Saudara Eko Wibowo F. 1, 2, 3. Oke, skip. Gugur ya.
kalau yang namanya muncul ketik hadir. Saudara Edi Gunawan. Saudara Edi Gunawan, saya hitung 1, 2, 3. Oke, gugur ya. Ayo diputar lagi, diputar lagi. Ayo diputar lagi. Diputar lagi, diputar lagi. Saudara Fauziah Zaini. Saudara Fauziah Zaini hadir? Oh enggak ya, bukan. Itu ya? siapa? Bukan. Oke, gugur ya. Gugur. Next. Saudara Aris Yudian. Saudara Aris Yudian. Hadir tidak? 1, Hadir, Bang. 3. Gugur. Harus hadir. Next. Next. 1, 2. Saudara Dani. Dani Farlan, MC Farlan. 1, 2, 3. Gugur ya. Oke, next. Saudara Gohan @sn.gohan_. 1, 2, 3. Gugur. Next. Next. Saudara Ade Kurnia. Saudara Ade Kurnia. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Gugur. Next. Baru 1 ya dari tadi ya. Susah ya dapat ini nih Bu, nama yang beruntung nama saya aja lah. Peternak susu kambing. Tuh, namanya ya. Peternak susu kambing. 1, 2, 3. Skip. Oke, gugur. Next. Oke, nama Randy R. Saudara Randy R. Saudara Randy R ada 1, 2, 3. Gugur. Aduh, susah Bu namanya ya Bu ya. Iya. Mending nomor 2 nama saya aja, sama nomor 2, 3, 4 nama saya aja lah. Oke, next. 1. Oke, Saudara Danik Purwandri. Saudara Danik Purwandri. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Next. Oke. Oh, Saudara Danik oke ya. Hadir. Tepat ya tadi ya. Hadir. Pas ya. Oke, pas. Jadi Hadir. oke, Saudara Danik sah ya. Oke. Next, Saudara Fahrisal Irawan. Fahrisal Irawan. 1, 2, 3. Ada tidak? Ada ya. Gugur ya. Gugur. Next. Nama ketiga kita pick ya, nama ketiga. Saudara Karunia Agustiani. Karunia Agustiani. Saudara Karunia Agustiani. 1, 2, ada. Oke, sip. Mungkin lagi nyari fitur chatnya ya gitu ya. Oke, sip. Karunia Agustiani aman ya. Next, nama keempat. Sip, sip. Saudara Rara. Saudara Rara hadir. 1, 2, 3. Oke, gugur ya. Tapi gak apa-apa, kita udah dapet 3 nama. Next. 2 lagi. 2 lagi. Saudara Sugi Esa Firmansyah. Sugi Esa Firmansyah. Hadir tidak? Saya hitung.
1, 2, 3. Gugur. Next. Kayaknya harus ibu deh yang manggil, Bu. Biar hadir, Bu. Coba, Bu. Dapat lagi nih. Skip. Udah tadi ya. Saudara Andri ya. Andri Agustaf. Hadir tidak? Hitung ya. 1, 2, 3. Oh, itu siapa tuh? Oh, bukan. Beda orang. Next ya. Sudah. Next kita. Next. Saudara Faber Valentin BR Sembiring. Faber Valentin BR Sembiring. Faber Valentin BR Sembiring. Itu ada tidak? Yang chat. Gak ada ya. 1, 2, 3. Gugur. Oke. Next. Putar. Spin. Next. Muhammad Slamet Yahya. Saudara Muhammad Slamet Yahya. Skip ya. 1, 2, 3 gugur ya. Next. Ini ada kendala teknis ya, jadi bisa dilihat di layarnya aja ya. Dilihat di layar aja ya, saudara ya. Oke, next. Next. Saudara Riswal AL. Saudara Riswal AL. Riswal AL. Itu. Skip ya. Gugur ya, nggak ada ya. 1, 2, 3. Gugur. Next. Nama keempat saya aja. Diisi ya panitia, tolong namanya Tita Haryani. Oke. Next. Come on. Saudara Farhan SP. Saudara Farhan SP. 1, 2, hadir. Hadir ya? Sip. Nama terakhir. Ayo nama terakhir. Saudara Yohana Ulfa. Saudari nih kayaknya. Oke, saudara ya Yohana Ulfa, apakah hadir? 1, 2, 3. Skip. Ya, gugur ya. Next. Saudara Sulfi Afdal. Apakah hadir? 1. Ayo dicari fitur chatnya nih. 1, 2, 3. Gugur. Next. Saudara Indra Syamsul Bahrizan. 1, 2, 3. Oke, gugur lagi. Yuk, nama kelima yuk. Yuk, bisa yuk. Nama kelima. Saudara Markhuzotun. Saudara Marzukotun ada? Skip ya. 1, 2, 3, gugur lagi. Next.
Tuh hadir. Tuh. Hadir sih. Telat ya? Telat. Aduh, sayang sekali. Saudara Nur Faedah. Saudara Nur Faedah. 1, 2, 3. Next, gugur. Next. Saudara Indra. Emailnya hendraluo1111@gmail.com. 1, 2, 3. Gugur. Next. Saudara Adi dengan email yonathanadiputra70@gmail.com. Ada nggak orangnya? Nggak ada ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nomor terakhir nih Bu. Susah ya. Satu lagi ya. Ini tantangan nih Bu. Saudara Hesti dengan email safirajayatransindo@gmail.com. 1, 2, 3. Saudara Ahmad Prayogi. Sip, nama terakhir akhirnya ya. Selamat ya kepada nama-nama berikut. Saya ulang lagi namanya ya. Yang pertama Yudi Putri Isti Jevita, yang kedua Saudara Danik, yang ketiga Saudara Karunia Agustiani, yang keempat Saudara Farhan SP, yang kelima Saudara Ahmad Prayogi. Selamat ya kepada 5 nama berikut, masing-masing mendapatkan voucher belanja senilai Rp300.000 ya, Rp300.000 masing-masing. Oke, seperti janji saya di awal. Saya mau pastikan dulu ya kepada 5 nama tadi datanya sudah benar ya, agar nanti tim Transtrack menghubunginya langsung connect gitu ya, mudah ya. Oke, seperti janji saya yang di awal ya, bahwa di acara webinar ini akan ada penawaran spesial ya. Nah, ini dia penawaran spesialnya, yaitu diskon webinar sebesar 20% yang berlaku hanya 2 hari sampai 29 Mei 2025. Lalu ada diskon webinar sebesar 10% yang berlaku selama 7 hari yang berlaku sampai 5 Juni 2025 ya. Jadi sekali lagi ada 20% sampai 29 Mei 2025 dan ada 10% sampai 5 Juni 2025. Nah, diskon-diskon tersebut ini berlaku untuk harga yang ada di brosur ya. Nah, syaratnya instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Juni 2025. Metode pembayaran ini tadi ya, ada berbagai macam varian, ada cash, cicilan, dan juga bisa sewa. Lalu saya sampaikan lagi, diskon tersebut itu berlaku hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Lalu selain diskon-diskon ini juga kami Transtrack itu menyediakan yang namanya free trial. Jadi bagi Bapak Ibu peserta webinar atau siapapun ya Bapak Ibu yang berkenan untuk menggunakan fitur dan produknya dari Transtrack, silahkan dapat ya mencoba terlebih dahulu lah ya dengan layanan dari kami. Ini ada free trial. Lalu Bapak Ibu juga, Bapak Ibu peserta webinar ataupun Bapak Ibu yang lainnya silahkan dapat menghubungi kami ya Transtrack di WhatsApp plus 62811119002999 atau melalui Instagram @transtrack.co atau bisa juga melalui email kontak@transtrack.co atau juga lebih mudah nih bisa langsung memindai QR code yang tertampil di layar ya. Silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi Transtrack apabila berminat ya. Oke, sekian ya barangkali
acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Ibu Nur ya, lalu kepada para peserta webinar yang telah hadir sampai akhir acara, kepada para kru dan panitia yang bertugas pada webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar Transtrek selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore. Kami terus melangkah maju, langkah demi langkah, hingga tak terasa mencapai usia baru. Berawal dari jawaban sebuah masalah, berkembang jadi solusi berbagai kebutuhan pengelola armada di Indonesia. Perlahan, kami bergerak untuk membuat jalan di seluruh negeri terasa lebih aman dan efisien bagi para pelaku bisnis, transportasi, dan logistik. Kami terus mentransformasi cara industri bergerak melalui teknologi mutakhir. Kami ingin dikenal sebagai all-in-one solution yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pemantauan dan optimalisasi pengendalian setiap perjalanan armada. Memanfaatkan kapabilitas kami sebagai enabler teknologi yang berfokus pada digitalisasi operasi armada kendaraan melalui solusi optimasi operasi armada dan integrasi rantai pasokan untuk berbagai industri. Selama 5 tahun terakhir, Transtrek telah mentransformasi industri melalui teknologi mutakhir kami dan terus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal. Transformasi kami telah memberikan dampak, menginspirasi banyak pihak, dibuktikan dengan rekam jejak dan pencapaian di industri ini. Kami telah menempuh perjalanan inovasi, pertumbuhan, dan transformasi. Transformasi 5 tahun ini tidak hanya memperingati pencapaian kami di dunia teknologi, tetapi juga menatap masa depan saat kami terus mendorong batas dan mentransformasi industri lebih jauh lagi. Kami percaya bahwa transformasi yang sukses datang dari dalam. Kami mendorong tim untuk bertransformasi bersama menghadapi tren yang terus berubah dan dinamika industri. Mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan bergerak maju. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun perjalanan kami masih panjang. Kami dengan bangga telah mencapai tonggak pencapaian luar biasa, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan, melayani pelanggan dengan solusi teknologi inovatif. Dengan terus berupaya untuk keunggulan dan inovasi, Transtrek terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri terpercaya dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para pelanggan kami. Kini kami telah memulai perjalanan lebih jauh lagi, berkendara memasuki gerbang Asia Tenggara, memantapkan langkah ekspansi kami dan menjangkau dunia yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan komitmen, kami siap melangkah ke depan, membawa